Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35 kami baca dari Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Saya baca untuk kita semua, demikian bunyinya. Saya ulangi, Lukas 13 ayat 31 sampai dengan 35. Keluhan Yesus terhadap Yerusalem. Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus, "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada si rubah itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini, besok, dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidak mungkin seorang nabi dibunuh di luar Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadanya. Berkali-kali aku ingin mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya rumahmu ini akan ditinggalkan. Namun aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi, sampai pada saat kamu berkata, terpujilah Dia yang datang dalam nama Tuhan." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Shalom. Masih semangat? Iya, meskipun hujan sedikit-sedikit tapi semangat untuk ke gereja masih luar biasa. Ini tandanya bahwa kita ini benar-benar pengikut Kristus. Iya atau tidak? Iya, Mbak? Iya. Ingat lagu yang pertama tadi saya nyanyikan? Ikut Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Gitu. Aku ingin ikut di Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia. Ikut di Kau saja Tuhan, jalan damai bagi saudara dan saya. Di dalam Tuhan ada kedamaian, ada kebahagiaan. Itu janji Tuhan seperti yang dijanjikan kepada Abraham kala itu. Dan janji itu tetap akan dijanjikan kepada saudara dan saya. Oleh karena itu, siapkah kita ikut Tuhan? Bapak dan Ibu siap ikut Tuhan? Siap. Nggak enak loh. Ikut Tuhan bukan berarti kita lepas dari segala pencobaan. Ikut Tuhan bukan berarti kita tidak pernah dihina. Ikut Tuhan bukan berarti kita akan terus menghadapi suatu persoalan yang enteng-enteng, bukan. Ikut Tuhan siap menghadapi segudang tantangan. Apa siap? Siap? Jadi segala resiko. Kita memang ikut Tuhan harus siap. Yang pertama, harus berani menghadapi resiko. Wong Tuhan aja di negerinya ditolak. Di Yerusalem Tuhan Yesus ini ditolak Bapak dan Ibu. Ditolak. Dalam bacaan tadi dikatakan, orang-orang Farisi datang kepada Yesus. Kala itu Yesus sedang berjalan menuju ke Yerusalem. Di awal kesengsaraannya. Datang. Orang-orang Farisi menyampaikan, Yesus, sebaiknya engkau berhenti saja menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yesus, sebaiknya engkau berhenti saja bernubuat. Yesus, sebaiknya engkau berhenti saja menyembuhkan orang sakit.
Yesus berkata, kau berhenti saja memberi nasihat kepada orang-orang yang membutuhkan kerinduan kedamaian. Berhenti saja karena engkau akan dibunuh. Itu kata orang-orang Farisi. Nggak main-main ini. Bukan gertak sambal biasa ini. Di negerinya sendiri, di mana dilahirkan, di situ Yesus akan mendapatkan suatu penderitaan yang luar biasa. Dan apabila Bapak dan Ibu siap mengikut Yesus, siap pikul salibnya, siap. Kalau kita bermotivasi ikut Yesus, nanti hidup saya akan bahagia terus. Kecewa. Kenyataannya tidak. Wah, saya tak menjadi seorang pelayan. Karena saya yakin hidupnya akan bahagia. Kalau motivasi kita seperti itu, kecewa. Oleh karena itu motivasi ikut Yesus ini penting. Ikut saja Tuhan, jalan damai bagiku. Kita yakini jalan damai kita semua adalah Tuhan. Itu yang perlu. Motivasi kita ikut Tuhan. Kalau kita ikut Tuhan punya motivasi yang lain, ya celaka. Bapak dan Ibu, kadang-kadang kita ini sama-sama mengikut Tuhan. Akan tetapi kadang-kadang motivasinya yang berbeda. Sama-sama ikut Tuhan, motivasinya beda. Loh kok bisa? Iya. Yang satu tulus ikut Tuhan karena ingin mencari jalan damai di dalam hidupnya. Meskipun segudang tantangan dia siap menghadapi. Ikut Tuhan dengan tulus. Yang satu punya motivasi beda, ikut Tuhan akan tetapi hanya memata-matai. Bertendensi. Tidak ada ketulusan. Karena motivasinya beda. Bapak dan Ibu, ada contoh begini. Ketika ada kucing mengejar tikus, sama-sama lari toh. You know betul. Kucing mengejar tikus, sama-sama lari toh. Tapi motivasinya beda. Padahal sama-sama larinya. Kalau kucing mengejar tikus karena dia mau dimakan, lapar loh. Dia punya motivasi yang besar, kucingin tak tangkap, tak makan, kenyang. Akan tapi motivasi tikus lari, kenapa? Ya toh, dia takut mati dikejar kucing. Berarti motivasinya nggak sama. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada malam hari ini sungguh luar biasa. Ada suatu makna yang tersirat di dalamnya, yang perlu kita kupas sebagai pengikut Kristus. Apapun rintangannya tetap Yesus menyampaikan itu kebenaran. Meskipun tahu bahwa Yesus di sana akan dibunuh. Tapi Yesus tidak takut. Karena mati itu urusan Tuhan. Bukan urusan manusia. Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan disiksa. Yesus tahu bahwa di Yerusalem dia akan ditolak. Akan tapi Yesus tidak gentar. Bahkan mengatakan, sampaikan kepada Herodes, sampaikan kepada si rubah itu, sampaikan kepada serigala itu, saya tidak akan pernah berhenti menyembuhkan orang sakit. Saya tidak akan pernah berhenti mengasihi anak-anak Israel. Akan tetapi justru yang dikasihani ini tidak berpikir, justru yang dikasihani ini membenci kita. Kita bisa bayangkan Bapak dan Ibu ketika kita menyayangi orang lain dan sayangnya itu bertepuk sebelah tangan. Gimana? Ayo coba. Ketika kita jatuh cinta dan cintanya bertepuk sebelah tangan, loro nggak hati ini? Kira-kira loh, sing pernah jatuh cinta? Nelongso ketulo-tulo, mbok kok becik men, tak sayang-sayang kok jebuse mau ngene wae to. Sakitnya di sini Bapak dan Ibu. Sakitnya di sini. Dan ini dirasakan Tuhan sebagai manusia, akan tapi Tuhan tidak gentar. Meskipun diancam dibunuh, tetap dia sayang. Karena dia akan ingin menunjukkan rasa keadilan kepada setiap orang yang percaya dan benar-benar mengikut Yesus. Kita ini pengikut Yesus atau penggemar?
Beda lagi Bapak dan Ibu. Beda. Pengikut dan penggemar. Di dunia ini banyak orang penggemar Yesus Bapak dan Ibu. Meskipun orang yang tidak seiman kita, dia juga penggemar Yesus. Tapi dia nggak ikut toh. Kita masuk golongan yang pengikut atau penggemar? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, temanya kan berbicara ikut Tuhan, baik suka maupun duka. Ikut Bapak dan Ibu. Kita mencari satu kata ikut dulu. Ikut. Berarti kita siap berjalan bersama. Ikut berarti kita siap berjalan berdampingan suka dan duka. Itu ikut. Ikut berarti kita siap menjalankan sesuatu perintah yang kita ikuti. Ikut. Ambil contoh. Saya ikut istri saya, wis sing wayu dewi. Ikut. Mbok masih dikongkon ya tak lakoni aku melok. Saya tahu bahwa ikut bukan enteng Bapak dan Ibu. Ikut susah pada akhirnya susah sengsara, harus bekerja mati-matian. Tahu ke depannya bahwa nanti ini saya akan menderita, mencari nafkah, segala sesuatunya. Akan tapi tetap setia kami pegang. Itu ikut. Beda dengan penggemar. Saya penggemarnya Bro Rahel. Ini penggemar, tapi saya nggak ikut dia. Saya nggak ikut dia, tapi saya penggemar. Ya kan? Itu bedanya pengikut dan penggemar. Oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita tulus ingin ikut Yesus, kalau kita tulus bukan sekedar penggemar Yesus, kita siap menderita. Kita siap ditolak di mana-mana. Pelayan sudah melakukan yang terbaik, cari salah. Jemaat sudah berbuat yang terbaik, cari kurang. Nah, kalau kita mengukur seseorang dengan pola pikir kita pribadi bukan mengandalkan Tuhan, ya kurang terus Bapak dan Ibu. Kurang terus, nggak ada klubnya. Oleh karena itu kita ikut Yesus dengan tulus setia melakukan apa yang diperintahkan Yesus, berarti kita siap menerima kekurangan yang lain. Jangan dituntut sempurna terus. Kita ini manusia Bapak dan Ibu, tidak sempurna. Siapapun orangnya. Saya berdiri di tempat ini Bapak dan Ibu, kalau tidak ada jenengan semua nggak ada artinya. Percuma. Jadi antara jenengan kali kula menika saling membutuhkan, saling melengkapi. Ya, Yesus dikritik habis-habisan, kita terima dengan lapang dada sebagai koreksi agar kita menjadi lebih baik, jeneng boten. Iya. Istri ini sering ngeritik saya. Wah, wong lanang klubrak esuk ngopi ya. Nah, lek aku muring-muringan terus piye tadine? Ayo. Kanek penggawean ngopi ya. Sampai ireng sak rai-raine. Ya kan? Ada ketulusan di dalamnya Bapak dan Ibu. Kritikan itu kritik membangun, kritik kasih sayang, bukan menjatuhkan. Ini bedanya. Jadi semua harus legowo, dibuka dadanya kerotok, diterima kasih Tuhan, sehingga kita bisa menerima satu dengan yang lain. Karena kita tidak ada yang sempurna. Kalau di antara kita masing-masing sempurna, ya lucu malah. Oleh karena itu kita belajar mendalami, belajar mengikuti firman Tuhan. Kita ikut Tuhan, karena Tuhan akan menjanjikan suatu kebahagiaan. Dan janji Tuhan itu akan tepat pada waktunya dan indah pada waktunya. Di bacaan yang pertama tadi Tuhan Allah berjanji kepada Abraham, Bapak dan Ibu. Abraham dalam rumah tangganya sudah tua lama. Menanti-nanti seorang anak, dia nggak dapatkan anak. Sudah tua. Sudah nggak ada hasrat lagi, nggak ada hasrat.
Apa iso duwe anak kira-kira? Ayo coba. Nggak bisa tuh. Akan tetapi iman Ibrahim ini luar biasa. Dia tetap yakin dan percaya akan janji Tuhan meskipun usianya sudah tua. Tuhan akan menjanjikan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit. Itu janji Tuhan, dan janji itu akan ditepati. Dan Tuhan berjanji kepada setiap keturunan Abraham akan diberkati, termasuk pulolan panjenengan sedoyo. Jadi Bapak dan Ibu, ada sedikit kebanggaan loh pengikut Yesus. Jadi jenengan semua ini akan diberkati. Bukan akan, bahkan jenengan semua sudah dan sedang menerima berkat Tuhan. Apa berkat itu? Kesehatan. Apa berkat itu? Jenengan bisa bertatap muka dengan saya. Cuma bedanya jenengan di sana, saya di sini. Sama sebetulnya. Cuma kebetulan saya berkesempatan berdiri di sini, jenengan di sana. Kita sama-sama belajar untuk menerima satu dengan yang lain sebagai pengikut Kristus yang tulen. Tulen Bapak dan Ibu. Jadi ikut Tuhan jangan main-main. Cirinya ikut Tuhan. Ciri-cirinya ikut Tuhan. Orang yang bisa bekerja sama antara satu dengan yang lain. Orang kalau sudah bisa bekerja sama satu dengan yang lain, salah satunya itu adalah pengikut Tuhan yang setia. Orang yang bukan pendendam, itu juga ciri-ciri orang pengikut Tuhan yang setia. Orang yang tulus di dalam semua pelayanannya, meskipun dihina, meskipun dicaci, meskipun dimaki, dia tetap lakukan yang benar dan baik. Itu pengikut Kristus yang setia. Jangan berkata aku semua tadi pelayan di sawangan semua ini tok. Aku semua tadi pelayan aku ditolak. Ya resiko. Dan itu resiko seorang pelayan ditolak, Bapak dan Ibu, ditolak. Itu jelas. Jangan berharap jadi pelayan dibangga-banggakan. Jangan berharap. Menjadi pengikut Kristus jangan berharap dibangga-banggakan dan disanjung-sanjung luar biasa. Wah, pengikut Kristus saya hormat. Bukan begitu. Jangan berharap menjadi pengikut Kristus ini terus menerima hormat. Jangan. Kalau motivasi kita ikut Kristus, kita berharap agar orang lain menghormati kita. Ketika kita tidak dihormati orang lain, sakitnya di sini. Yesus pun di Yerusalem tidak dihormati Bapak dan Ibu, dilecehkan, dihina, ditolak, mau dibunuh. Itu Yesus. Dan kalau kita mengikut Yesus, setiap mengikut Yesus, berarti kita turut berjalan bareng-bareng kalian Gusti Yesus. Berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apa yang diberitakan Tuhan, kita ikuti bareng-bareng. Kita ikuti bareng-bareng. Kalau kita sudah saling mengikuti bersama bareng-bareng, saling bisa menerima satu dengan yang lain, lengkap. Kita akan menjadi sempurna. Karena di antara kita tidak ada yang sempurna. Tidak ada. Karena kita tidak sempurna, sehingga kita mencari pasangan hidup. Jadi betul? Iya atau tidak? Karena ketidaksempurnaan kita sehingga kita mencari orang lain untuk menyempurnakan. Kan itu. Meskipun apa tantangannya Bapak dan Ibu, Yesus tetap berjuang buat saudara dan saya. Yesus tetap berjuang dan Yesus akan tetap berjanji memberkati setiap pengikutnya yang setia. Yesus tetap berjanji memberikan suatu anugerah yang luar biasa kepada setiap pengikutnya yang setia. Yang penting kita ikut Yesus, jangan punya motivasi duniawi. Kalau kita ikut Yesus punya motivasi duniawi, kecewanya berat dan berat sekali. Tuhan Allah berjanji, Bapak engkau yang mengikut aku akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Akan mendapatkan sebuah kebahagiaan di dalam ending hidupnya. Akan diberi suatu kecukupan, akan tetapi bukan harta yang melimpah. Kalau kita ikut Yesus, ingin sugih belawah, gak karu-karuan, ini motivasinya keliru. Jangan sampai berharap bahwa kita ikut Yesus akan menjadi kaya. Jangan. Kalau kaya pengertian monggo, akan tapi kaya dengan harta benda. Ketika harta benda kita hilang, kita kecewa. Karena Tuhan hanya berjanji berbahagialah mereka
yang mendengarkan firman-Ku dan memeliharanya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita ikut Yesus dengan sungguh dan tulus. Apapun rintangannya, apapun godaannya, apapun suatu kendala di dalam kehidupan kita hadapi. Ada amin? Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya mulai malam hari ini sampai Maranatha. Amin. Kita mengambil saat teduh.